Quran tidak pernah mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Enggak, karena di situ sebagai tanda agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Ya, jadi di surat Al-Ahzab 59 itu, 3359 itu ditegaskan. Ya. Jadi agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Nah ini kan ada persoalan politis kalau dikenali dan tidak diganggu itu. Iya. Ya, kalau kita belajar sejarah Islam ya, cucu Nabi itu pernah berontak begitu. Apa jilbab buang? Pernah. Cucu Nabi? Loh iya. Cucu Nabi pernah buang jilbab? Pernah. Gimana ceritanya? Nah, makanya karena umum ini nggak tahu cerita, saya tidak perlu bercerita. Cuma tadi saya katakan kalau kita rajin belajar sejarah akan menemukan. Oh iya, gitu loh. Iya. Nah kalau tidak rajin membaca ya nggak bisa. Bener. Gitu. Kan kita ini belajar misalnya tarikh Nabi, ya kan? Kan kita pelajari sedetil-detilnya, ya kan? Nah tapi di masyarakat kan tidak. Jadi hanya sampai pada batas ini. Misalnya, ya sahabat itu ternyata saling membunuh, ya kan? Tapi kan di masyarakat kan nggak pernah dengar, sehingga ketika kita sampaikan itu loh, apa betul lah kan seperti itu kan? Jadi seperti itu. Ya. Dan lagi-lagi clear ya Pak Wajim ya, Al-Quran tidak pernah mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Enggak, karena di situ sebagai tanda agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Ya, jadi di surat Al-Ahzab 59 itu, 3359 itu ditegaskan. Ya. Jadi agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Nah ini kan ada persoalan politis kalau dikenali dan tidak diganggu itu. Iya. Ya, saya kan sudah pernah menyampaikan bahwa ya kalau kita ingin menjunjung negara Indonesia ya harus bertumpu, harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Dan narasi yang ada di isi undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari pembukaannya, ya. Nah, Pak Prabowo ini kan ingin mewujudkan dalam memimpin Indonesia ini ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, terutama dimulai dari pembukaannya. Pembukaannya kan mengatakan, maka dibentuklah suatu pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air dan penduduknya. Jadi dia ingin, loh ini penduduk, ya maka harus dilindungi, ya kan. Terus kedua, ya kan, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah makanya dia berusaha ada makan gratis dan sebagainya. Ibu hamil, kasih gizi, karena itu ya itu sebenarnya semua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ingin beliau ya terapkan di Indonesia. Terus yang ketiga baru mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa. Mengapa? Kehidupan bangsa ya nggak cerdas kalau ya kesejahteraannya itu compang-camping seperti tadi kan. Kenapa manusia beragama kita ini hanya di level 2, level emosi, terus naik-naik ke level kelompok? Ya karena belum sejahtera. Kita harus mengakui. Jadi ketika kehidupan manusia itu sejahtera tidak mudah terpancing untuk hal-hal yang ya nggak ada kepentingannya kok dengan aku. Aku kepingin beragama, rajin dan sebagainya kan urusanku, bukan dengan yang lain. Ya, tapi kalau masih kelompok kan emosi, ya kan, nggak bisa kita diginikan, nah seperti itu. Jadi Pak Prabowo itu berusaha, ya, ingin memimpin negeri Republik Indonesia ini. Ya, seutuhnya ingin menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan untuk bisa menjalankan itu memang tidak bisa melepaskan pembukaannya. Ya, jadi pembukaan ini harus nyata. Ya, makanya beliau katakan di dalam memimpin ya Rapim TNI dan Polri, ya kalau ada negara gagal, yang gagal adalah tentara dan polisinya. Ya. Karena nggak bisa itu tadi pembukaan nggak terpenuhi melindungi tadi. Jadi di situ gitu loh ya. Oke. Nah yang terbaru Pak Wajim
orang-orang yang dulu dimasukkan penjara gara-gara kena undang-undang ITE gitu ya, sekarang akan dibebaskan gitu. Jadi mau ngeritik pejabat, mau ngeritik kepala negara, sekarang Prabowo kayaknya welcome banget dengan Menteri HAM, Hukum dan HAM ini yang baru gitu. Gimana Pak Gojim, menurut Pak Gojim? Iya, karena kan sebenarnya undangan ITE itu aslinya saja kan itu untuk transaksi elektronik, ya kan? Aslinya. Jadi sebenarnya undang-undang ITE itu khusus untuk menjerat orang yang bertransaksi bisnis secara elektronik, lalu dia ngibuli dan sebagainya. Nggak ada urusannya nyemplung ke orang ngomong, orang apa. Jadi di situ. Nah, Natalius Pigai ini. Iya, beliau pasti sadar, Pak Prabowo itu pasti sadar. Ya, ini kok nggak tepat ini. Jadi ini ya harus dikembalikan. Nah, untuk nangkapi orang itu sebenarnya itu kaitannya dengan undang-undang kolonial. Itu yang disebut Undang-Undang Nomor 46 itu. Ya, undang-undang kolonial, undang-undang buatan Belanda. Ya, karena kalau ada orang kritik untuk ini, pemerintah Belanda itu terganggu. Nah, kalau terganggu ya harus ditangkapi yang kritik-kritik itu. Ya, nah ini kan sudah semuanya warga negara Indonesia. Ya, kita untuk maju harus sadar betul, kita harus bangsa Indonesia lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja sebagai warga Indonesia, batinnya tidak. Jadi lahir dan batin harus sebagai orang Indonesia. Kalau lahir dan batin itu sudah tahu persis bahwa dirinya Indonesia, ya akan memperjuangkan ya kehebatan Indonesia, akan memperjuangkan keadilan di Indonesia, ya akan berani ngoreksi apa yang kurang, tapi tidak melakukan pemberontakan. Jadi kritik itu harus kan, asal tidak melakukan pemberontakan. Nah, jadi di sini kita harus paham. Dan itu bagus ya Pak Gojim ya. Bagus. Untuk kemerdekaan, mengeluarkan aspirasi, pendapat. Iya. Kebebasan mengeluarkan aspirasi dan pendapat. Kalau perlu hasil dari ngeritik itu diseminarkan, terus diberikan ke pemerintah ini loh, yang ada di masyarakat. Kalau misalnya ada analisa begini gimana Pak Gojim? Jadi Jokowi itu ngotot pengen 3 periode sampai kemudian anaknya dinaikkan, itu karena dia paham teori siklus. Nah ini siklusnya memang jatahku seperti ini. Ini kalau nggak begini nanti misi negara ini nggak ada keberlanjutan lagi, tiap ganti presiden beda lagi. Itu kalau Pak Gojim mengamati. Bukan, kalau saya melihat itu gini, undang-undang itu kan yang harus dipatuhi. Nah, gitu aja. Apapun alasannya, kalau sudah tidak patuh undang-undang ya nggak bisa. Ya, rusak nanti kalau undang-undang tidak dipatuhi itu main terus itu, ya kan. Tapi konsep Ratu Adil itu menurut Pak Gojim memang harus seorang wanita? Oh enggak. Cuma sejarah telah menunjukkan ya sebagian besar pemimpin perempuan yang memimpin negeri ini itu berhasil gitu loh, lebih berhasil daripada laki-lakinya. Jadi di situ ya. Jadi misalnya ya pernah ya ketika Empu Sindok itu sudah wafat kan digantikan putrinya Isana, ya kan. Nah Isana nanti kan punya anak namanya Dharma Wangsa, terus sama yang di Bali itu Mahendra Datta itu, yang di Bali punya anak Erlangga, terus nanti dinikahkan sama putrinya Dharma Wangsa, berarti sepupuan, ya kan. Nah ini kan berjalan terus kan sampai Erlangga akhirnya sebenarnya kan digantikan oleh putrinya yang nanti diberi gelar Dewi Kili Suci itu. Tapi kan putrinya ini merasa ya negara itu sudah adem ayem kok. Jadi diserahkan kepada ayahnya, suruh memberikan kepada adik-adiknya ya. Nah nanti yang jadi persoalan kan adik-adiknya laki-laki ini tidak searif Mbak Yunya yang perempuan itu. Ya, tapi kan termuncul lagi nanti ketika zaman Majapahit, siapa sebenarnya yang awal Jaya Negara memimpin itu kan ibundanya, yaitu Gayatri. Ya, maksudnya ibunda sebagai istrinya si Raden Wijaya. Karena Jaya Negara kan putra dari Dara Petak. Tapi yang awal itu kan ibundanya.
Ya, jadi ibu tirinya berarti kan gitu. Ya, terus akhirnya ibu tirinya bisa mengawal Tribuana. Nah, Tribuana lah yang bisa membesarkan Hayam Wuruk. Ternyata Hayam Wuruk nggak bisa membesarkan berikutnya. Iya, iya. Nah, gitu. Pak Gajim,